Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daifullah Firdaus dengan NIM 19412300008, kelas 2D TMPP, Prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan melakukan video simulasi praktikum teknik tenaga listrik dengan menggunakan aplikasi PET Simulation. Materi yang dibahas yaitu tentang sistem kelistrikan, yang meliputi yang pertama hukum Ohm, kedua hukum Coulomb, ketiga medan listrik, keempat kapasitansi, kelima resistansi, dan yang keenam rangkaian listrik. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu hukum Ohm. Perlu diketahui sebelumnya, hukum Ohm pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1827 melalui karyanya yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Dengan bunyi hukum Ohm, yaitu besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan atau bidat potensial V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya R. Nah, dari bunyi hukum Ohm tersebut, maka didapatkan rumus hukum Ohm sebagai berikut ini. Dengan keterangan V yaitu tegangan listrik dengan satuan volt, dan I yaitu arus listrik dengan satuan ampere. Namun di sini pada aplikasi PET Simulation ini gunakan satuan miliampere. Sedangkan untuk R ini yaitu hambatan listrik dengan satuan ohm. Rumus ini juga bisa digunakan untuk mencari kuat arus listrik dan hambatannya. Tinggal dibalik-balik saja rumusnya sesuai dengan piramida seperti berikut. Piramidanya seperti berikut. Nah, jika ingin mencari tegangan listrik, maka kita gunakan rumus V sama dengan I kali R. Sedangkan jika ingin mencari kuat arus listrik I, maka digunakan rumus I sama dengan V per R. Nah, kemudian jika ingin mencari rumus hambatan listrik, maka digunakan rumus R sama dengan V per I. Kembali ke simulasi. Di sini terdapat I, di mana I ini berbanding lurus dengan V atau tegangan listrik. Dapat dilihat pada simulasi ini, ketika V diperbesar, maka I atau arus listrik semakin besar juga. Begitu juga sebaliknya, jika V ini diperkecil, maka I ikut semakin kecil juga. Namun berbeda dengan resistansi ini atau hambatan listrik, di mana ketika resistansi ini diperbesar, maka arus listrik akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika resistansi ini diperkecil, maka arus listrik akan semakin besar. Oke, di sini saya ambil contoh ketika V besar 5 volt dengan resistansi 208 ohm, maka didapatkan kuat arus listrik 24 miliampere. Atau jika dirubah menjadi satuan ampere, maka 0,24 ampere. Kemudian ketika V ini diperkecil besar 4 volt, maka kuat arus listrik akan semakin kecil juga, yaitu didapatkan hasil 19,2 miliampere. Atau jika dirubah menjadi satuan ampere, maka menjadi 0,192 ampere.
dengan resistansi yang tetap yaitu 208 ohm. Secara logika juga bisa dibuktikan bahwasanya jika terdapat rangkaian listrik dengan resistansi atau hambatan yang besar, maka rangkaian listrik tersebut akan memiliki kuat arus atau I yang kecil. Begitu juga sebaliknya, jika rangkaian tersebut memiliki hambatan yang kecil, maka rangkaian tersebut akan memiliki arus yang besar. Oke, kemudian kita ambil contoh pada resistansi. Ketika resistansi diperbesar 440 ohm dengan volt yang tetap atau tegangan yang tetap, maka didapatkan arus listrik yaitu 9,1 mA atau arus listrik akan semakin kecil. Kemudian jika resistansi diperkecil dapat sebesar 340 ohm dengan tegangan yang tetap, maka didapatkan arus listrik yang semakin besar yaitu 11,8 mA atau jika dijadikan menjadi ampere yaitu 0,118 ampere. Jadi dari hukum Ohm ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya kuat arus listrik berbanding lurus dengan beda potensial atau B. Dan sebaliknya, resistansi berbanding terbalik dengan I atau kuat arus listrik. Maka ketika V diperbesar, maka arus listrik akan bertambah besar juga. Namun ketika resistansi bertambah besar, maka arus listrik akan semakin kecil. Baik, cukup sekian pembahasan dari hukum Ohm. Kemudian dilanjut pada pembahasan mengenai hukum Coulomb. Lanjut, yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai hukum Coulomb. Hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika asal Perancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik akan berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Misalkan sebagai gambar berikut ini. Ada dua muatan Q1 dan Q2 yang berada pada jarak R satu sama lain dalam ruang hamba udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, di sini yaitu muatan plus, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Kemudian, jika keduanya memiliki muatan yang berbeda, yaitu ini ada plus untuk Q1-nya dan Q2-nya min, maka kedua muatan akan saling tarik-menarik. Sehingga didapatkan rumus F12 sama dengan F21 sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Untuk lebih memahami, maka akan saya praktekkan simulasi hukum Coulomb menggunakan aplikasi Scratch Simulation ini. Kita buka yang macro scale. Di sini terdapat charge 1, charge 2, dan force. Sebelumnya kita centang terlebih dahulu scientific notification-nya untuk memunculkan notifikasi ilmiah pada force ini. Di sini charge 1 yaitu muatan 1 atau Q1, sedangkan charge 2 yaitu muatan 2 atau Q2, sedangkan force yaitu gaya interaksi yang terjadi antara kedua muatan tersebut. Nah, di sini
kita bisa atur jaraknya. Misalkan kita atur jaraknya menjadi 4 cm. Kemudian untuk muatan Q1 sudah bisa kita atur. Misalkan kita atur besarnya yaitu sebesar 5 mikrocoulomb. Ingat, untuk 1 mikrocoulomb yaitu 10⁻⁶ coulomb. Sedangkan untuk muatan Q2 kita misalkan menggunakan sebesar 8 mikrocoulomb. Sehingga akan didapatkan hasil 2,25 kali 10⁻² Newton dengan kedua muatan Q1 dan Q2 saling tolak-menolak. Kenapa tolak-menolak? Karena kan kedua muatan atau Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama. Q1 yaitu positif dan Q2 yaitu positif juga. Kenapa di sini kita menggunakan bilangan berpangkat? Yaitu dikarenakan untuk hukum Coulomb lebih diutamakan menggunakan notasi ilmiah untuk hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau kita mengerjakannya pada kertas atau lembar latihan, maka langkah-langkah mengerjakannya yaitu seperti berikut. Misalkan dari yang simulasikan tadi, ketahui Q1 sama dengan 5 mikrocoulomb, sama dengan 5 kali 10⁻⁶ coulomb. Q2 sama dengan 8 mikrocoulomb, sama dengan 8 kali 10⁻⁶ coulomb. Untuk K-nya yaitu sama dengan 9 kali 10⁻⁹ Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Sedangkan R-nya sama dengan 4 cm sama dengan 4 kali 10⁻²meter. Sedangkan yang ditanyakan yaitu gaya Coulomb. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Dengan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K yaitu 9 kali 10⁻⁹ kali Q1, 5 kali 10⁻⁶ kali Q2, 8 kali 10⁻⁶ per R kuadrat, 4 kali 10⁻²kuadrat. Sama dengan 9 kali 5 kali 8 kali 10⁻⁻³ per 16 kali 10⁻⁴. Hingga didapatkan hasil 45 kali 45 kali 10⁻⁴ per 2 kali 10⁻⁴. Hingga didapatkan hasil akhir sebesar 2,25 kali 10⁻². Seperti apa yang disimulasikan tadi. Jika pada hasil akhirnya ini minus atau negatif, maka kedua muatan yaitu saling tarik-menarik. Karena di sini hasilnya positif, maka seperti yang disimulasikan tadi, hasilnya kedua muatan saling tolak-menolak. Baik, untuk pembahasan mengenai hukum Coulomb cukup sekian. Kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai medan listrik. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai medan listrik. Medan listrik didefinisikan sebagai daerah atau ruangan di sekitar benda bermuatan listrik. Jadi, ada daerah atau ruang yang mengelilingi benda yang bermuatan listrik tersebut. Ketika sebuah benda bermuatan listrik berada di dalam ruangan tersebut, maka benda tersebut akan mendapat gaya listrik yang disebut dengan gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Jadi sebenarnya medan listrik merupakan tempat atau daerah di mana yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Medan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang menjauhi atau keluar dari muatan positif dan mendekati atau masuk ke muatan negatif.
dapat disimulasikan sebagai berikut. Misalkan kita taruh muatan positif di sini, kemudian kita taruh muatan negatif di sini. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat garis-garis gaya listrik. Untuk garis-garis gaya listrik yang bermuatan positif, yaitu arahnya menjauhi atau keluar dari muatan positif tersebut. Sedangkan untuk garis-garis gaya listrik yang bermuatan negatif, yaitu arahnya mendekati atau masuk ke muatan negatif tersebut. Kemudian arah garis-garis dari gaya listrik ini akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Hal ini menyatakan bahwa adanya medan listrik yang arahnya dari muatan positif atau proton ke muatan negatif atau elektron. Ketika muatan positif berpindah ke muatan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Sedangkan ketika muatan sejenis positif-positif atau negatif-negatif, maka akan saling tolak-menolak. Seperti dicontohkan pada simulasi ini. Seperti berikut ini, ketika muatannya sejenis, misalkan muatannya positif dan positif, maka garis-garis gaya listrik ini akan saling tolak-menolak. Selanjutnya, dari semua garis-garis gaya listrik ini, tidak boleh ada yang saling berpotongan, karena setiap garis memiliki jalur lintasannya masing-masing. Semakin besar muatan listrik yang dikandung sebuah benda, maka semakin besar gaya listrik yang dihasilkan, sehingga semakin besar pula kuat medan listriknya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil muatan listrik sebuah benda, maka semakin kecil pula gaya listrik yang dihasilkan, sehingga medan listrik akan semakin kecil juga. Seperti contoh, di sini sebelumnya ini memiliki muatan sebesar minus 1 nanocoulomb. Kemudian sebelumnya kita nyalakan voltage-nya dulu biar kelihatan. Sebelumnya ini minus 1 nanocoulomb. Kemudian kita tambahkan menjadi minus 2 coulomb. Semakin besar, maka kuat medan listriknya akan semakin besar pula. Semakin tambah panjang garis vektornya ini. Jika saya kurangi, ambil lagi, maka akan kembali seperti semula tadi. Kasih kembali kecil lagi. Sama juga untuk yang muatan positif ini, sama untuk yang muatan positif ini akan kita lakukan dengan muatan uji. Jika kuat medan listriknya sebelum ditambahkan sebesar 30,8 voltmeter, maka sesudah ditambahkan plus 1 nanocoulomb, maka kuat medan listriknya akan bertambah menjadi 58,1 voltmeter. Nah, terbukti bahwasanya semakin besar muatan listrik yang dikandung sebuah benda, maka semakin besar pula gaya listrik yang dihasilkan, sehingga semakin besar kuat medan listriknya. Itu juga sebaliknya, semakin kecil muatan listrik sebuah benda, maka semakin kecil pula gaya listrik yang dihasilkan, sehingga medan listriknya akan semakin kecil. Kemudian, jika muatan uji ini kita jauhkan dari muatannya, maka akan semakin bertambah
kecil kuat medan listriknya pada muatan uji tersebut. Kita akan ukur. Kita kembalikan. Jika muatan uji sebelumnya yaitu sepanjang atau memiliki jarak 100,7 cm, maka jika kita dekatkan, jika 100,7 cm memiliki kuat medan listrik 10,8 voltmeter, maka jika kita dekatkan ke muatan listriknya, maka kuat medan listriknya akan semakin bertambah, yaitu untuk jarak 50,9 cm memiliki kuat medan listrik sebesar 36,3 voltmeter per meter. Dan jika kita tambahkan besar muatan listriknya, kita tambahkan 1 nanocoulomb, maka akan semakin besar pula kuat medan listriknya. Kemudian bisa kita ukur nilai potensialnya, itu pada muatan uji ini memiliki nilai potensial sebesar 32,68 volt untuk jarak 50,9 cm dari muatan listriknya. Untuk muatan listrik ini memiliki nilai sebesar 2 nanocoulomb. Dan kuat medan listrik yang dihasilkan yaitu pada muatan uji ini 72,6 volt per meter. Cukup sekian pembahasan tentang medan listrik, kemudian kita lanjut pada materi kapasitansi. Materi yang keempat yaitu akan dilakukan pembahasan mengenai kapasitansi. Perlu diketahui sebelumnya, kapasitansi pertama kali diusulkan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1861, seorang ahli fisika Skotlandia. Maxwell menjelaskan pengertian dari isolator dan aliran listrik yang melalui mereka. Kapasitansi sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan komponen atau sirkuit untuk mengumpulkan dan menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Dari kapasitansi tersebut, maka akan muncul istilah kapasitor. Kapasitor adalah perangkat yang menyimpan energi, tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk. Misalnya, pada aplikasi PET simulation ini, kapasitor berupa kapasitor keping sejajar, yang terdiri dari dua keping konduktor yang luasnya sama dan dipasang sejajar. Kemudian untuk rumus dari kapasitor keping sejajar ini yaitu sebagai berikut. Untuk rumusnya, C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Dengan keterangan C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan Farad, epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, yaitu dengan besar 8,85 kali 10 pangkat min 12 coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Sedangkan A adalah luas penampang masing-masing keping dengan satuan meter kuadrat. Kemudian D adalah jarak antar keping. Nah, pada simulasi ini, di sini terdapat baterai yang dapat kita tambahkan maupun kita kurangi nilai voltasenya. Kemudian terdapat dua plat
sama besar yang merupakan kapasitornya. Dari kapasitor ini sudah muncul nilai kapasitansinya. Meskipun di sini nilai voltase masih 0 volt. Untuk nilai kapasitansinya dari jarak 6,8 mm dan luas permukaan kapasitor 200 mm², akan muncul nilai kapasitansi 0,26 picofarad. Untuk satuan umum dari nilai kapasitas dari kapasitor biasanya menggunakan satuan farad. Maka untuk satuan picofarad ini sama dengan 10⁻12 farad. Kemudian jika kita tambahkan atau kita renggangkan jarak antar kapasitornya, maka nilai dari kapasitansi ini akan berkurang. Sebaliknya, jika kita dekatkan kapasitornya, maka nilai kapasitansinya akan makin bertambah. Sebelumnya, kita centang terlebih dahulu electric field-nya untuk memunculkan medan listrik pada kapasitor ini. Kemudian kita centang current direction untuk memunculkan arah arus listriknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari kapasitansi yaitu jika plat kapasitor ini kita dekatkan satu sama lain, maka nilai kapasitansinya akan semakin besar. Sebaliknya, jika kita jauhkan plat kapasitor ini satu sama lain, maka nilai kapasitansinya akan semakin berkurang. Kemudian yang kedua, jika luas dari area kapasitor ini kita luaskan atau kita perbesar, maka nilai kapasitansinya akan semakin besar. Dan jika kita kecilkan atau kita kurangi luas area dari plat kapasitor ini, maka nilai kapasitansinya akan semakin kecil. Selanjutnya, pada baterai ini, jika voltasenya kita naikkan atau kita turunkan, hanya merubah pada berapa besar top-plate charge-nya dan storage energinya. Tidak merubah dari berapa besar nilai kapasitansinya. Di sini terdapat kuat medan listrik yang arahnya dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Sehingga listrik mengalir dari sini menuju ke platnya ini, kemudian berpindah menjadi kuat medan listrik menuju sini yang membentuk siklus. Bagaimana kalau kita lihat fungsi utama dari kapasitor ini? Bisa kita lihat dengan melakukan penambahan bola lampu. Bola lampu ini dalam keadaan tidak menyala atau tidak aktif. Bagaimana kalau kita hubungkan kapasitor ini dengan tegangan besar ini, kemudian luas kapasitornya kita luaskan, kemudian jarak antara plat kapasitornya yaitu 2 mm. Maka kapasitor ini akan terisi muatan listrik yang sangat banyak dan energi akan tersimpan di sini. Bagaimana kalau listrik kita putus dari sumber tegangan? Listrik kita putus, kemudian kita sambungkan ke bola lampu. Maka bola lampu akan menyala. Bola lampu menyala meskipun listrik sudah kita putus dari sumber tegangannya. Bola lampu ini bisa kita lihat akan meredup dan semakin meredup sesuai dengan jumlah muatan dan energi yang tersimpan dalam kapasitor ini.
Dan pada akhirnya bola lampu akan mati jika jumlah muatan dan energi pada kapasitor ini. Prinsip dasar dari kapasitor ini dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari, misalnya pada lampu emergensi, pada power bank, atau pada alat-alat lain yang dapat menyimpan energi listrik. Bisa kita lihat fungsi utama dari kapasitor yaitu menyimpan muatan listrik yang kemudian diubah menjadi energi listrik, kemudian dapat disimpan untuk beberapa saat, yang kemudian jika kita membutuhkan, maka kapasitor dapat difungsikan sebagai cadangan listrik yang dapat menyalakan lampu bohlam ini atau menyalakan listrik bohlam ini. Itulah animasi sederhana dari kapasitor, yang fungsi utama dari kapasitor sendiri yaitu untuk menyimpan energi listrik. Cukup sekian pembahasan mengenai kapasitansi kapasitor. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya yaitu resistansi. Untuk selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang resistansi konduktor. Resistansi konduktor yaitu merupakan hambatan atau tahanan yang terjadi pada kawat atau pada konduktor. Faktor-faktor penyebab dari resistansi konduktor yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu panjang kawat. Yang kedua yaitu luas penampang. Dan yang ketiga yaitu resistivitas atau hambatan jenis kawat. Dari ketiga faktor ini, maka akan ditemukan rumus dari resistansi yaitu Rho kali L per A. Dengan keterangan R adalah hambatan dengan satuan ohm, kemudian L adalah panjang kawat dengan satuan meter, kemudian A adalah luas penampang kawat dengan satuan meter kuadrat, dan kemudian Rho adalah yaitu resistivitas dengan satuan ohm meter. Nah, pada aplikasi PET simulation ini, seperti rumus resistansi konduktor yang telah dijelaskan tadi, yaitu R sama dengan Rho kali L per A. Nah, di sini untuk Rho-nya, resistivitasnya menggunakan satuan ohm cm, sedangkan pada rumus umumnya yaitu menggunakan ohm meter. Kemudian L yaitu panjang dari kawat yaitu cm, yang pada umumnya menggunakan satuan meter. Dan selanjutnya yaitu A atau luas penampang dari kawat menggunakan satuan cm kuadrat, yang pada umumnya sesuai dengan rumus menggunakan meter kuadrat. Nah, selanjutnya apa hubungan dari R, Rho, L, dan A ini? Maka saya akan menjelaskan pada simulasi ini. Untuk Rho, yaitu jika kita tambahkan resistivitasnya, maka nilai resistansi ini akan semakin tambah besar. Sebaliknya, jika kita kurangi atau kita turunkan nilai dari resistivitasnya, misal 0,28, maka nilai dari resistansinya akan berkurang juga atau semakin kecil. Kemudian untuk L ini atau panjang dari bendanya atau kawatnya, jika kita naikkan, maka nilai R akan bertambah juga, sama seperti Rho tadi. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita turunkan atau perkecil nilai L-nya atau panjang kawatnya, maka R akan semakin kecil juga.
nilai resistansinya akan semakin kecil. Namun, untuk luas penampang kawat ini, yang A ini, jika kita tambahkan A-nya, maka nilai resistansi ini akan semakin kecil. Dan jika kita turunkan nilai luas dari penampangnya, maka resistansinya akan semakin besar. Nah, dari penjelasan ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya resistansi akan berbanding lurus dengan Rho dan juga L. Namun sebaliknya, resistansi akan berbanding terbalik dengan luas penampangnya atau A. Kemudian untuk contoh soalnya yaitu seperti berikut ini. Misalnya nilai dari Rho untuk logam jenis tembaga adalah 1,724 kali 10 pangkat min 8 ohm meter dengan panjang kawat adalah 4 meter, sementara untuk luas penampangnya adalah 1 mm kuadrat atau 1 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Maka diketahui Rho atau resistitivitas dari logam jenis tembaga yaitu 1,724 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian dengan panjang L sama dengan 4 meter. Selanjutnya luas penampangnya 1 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Kemudian yang ditanyakan yaitu resistansi. Untuk penyelesaiannya seperti rumus yang telah dijelaskan tadi, rumus resistansi konduktor yaitu R sama dengan Rho kali L per A. Nah, didapatkan 1,724 kali 10 pangkat min 8 untuk Rho-nya dikali dengan panjang dari kawat yaitu 4 per 1 kali 10 pangkat min 6 yaitu untuk luas penampangnya. Sehingga didapatkan hasil untuk R-nya 6,896 kali 10 pangkat min 2 ohm meter. Atau jika ingin hasilnya desimal yaitu sebesar 0,06896 ohm meter. Nah, sekian untuk pembahasan mengenai resistansi konduktor. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai rangkaian listrik. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir yaitu materi tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu kesatuan di antara berbagai komponen elektronika serta sumber tegangan yang dikaitkan agar arus listrik yang berasal dari sumber tegangan dapat mengalir. Secara umum, rangkaian listrik terdiri dari dua jenis yang berbeda, yakni rangkaian seri dan rangkaian paralel. Namun, ada pula gabungan dari dua jenis rangkaian listrik, itu yang disebut dengan rangkaian campuran. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah bentuk rangkaian listrik yang paling sederhana, bab tersusun secara lurus dan tidak bercabang. Mari kita simulasikan pada aplikasi PET Simulation ini. Kita taruh baterai di sini, kemudian kita sambungkan dengan kabel. Sambungkan sampai membentuk buah rangkaian listrik seri. Kemudian kita taruh bola lampu, kita taruh 3 bola lampu ini.
Nah, terbentuklah sebuah rangkaian listrik seri. Nah, tanda kuning dari yang terdapat ketiga bola lampu ini berarti tandanya ketiga bola lampu sudah menyala. Kemudian muatan-muatan negatif yang bergerak ini berarti tandanya pada rangkaian listrik seri ini sudah terdapat arus listrik yang mengalir. Elektron-elektron akan bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Sedangkan untuk arah arusnya sendiri yaitu akan bergerak dari kutub positif menuju ke kutub negatif, atau sebaliknya dari pergerakan dari elektron. Kemudian untuk memunculkan nilai dari tegangan baterai ini dan hambatan dari ketiga bola lampu ini, maka klik pada values atau nilai. Maka akan muncul seberapa besar tegangan dari baterai ini dan seberapa besar hambatan dari masing-masing ketiga bola lampu ini. Nah, baterai ini memiliki tegangan 9 volt dan ketiga bola lampu ini masing-masing memiliki hambatan sebesar 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, dan 10 ohm. Nah, kemudian kita akan melakukan pengecekan untuk arusnya, berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian listrik seri ini. Besar arus yang mengalir pada rangkaian seri ini yaitu 0,3 ampere. Sesuai dengan apa yang telah dipelajari sebelumnya pada hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, maka untuk mencari I atau arusnya yaitu I sama dengan V per R, di mana V di sini yaitu memiliki besar 9 volt, kemudian untuk R-nya atau hambatan totalnya dapat kita cari dengan rumus R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Maka pada rangkaian seri ini untuk R-nya yaitu 10 ohm ditambah 10 ohm dan ditambah 10 ohm. Jadi untuk total R-nya yaitu 30 ohm. Maka tinggal kita bagi 9 dibagi 30 ohm. Maka untuk arusnya yaitu hasilnya 0,3 ampere. Kemudian bagaimana dengan arus yang mengalir pada setiap lampu? Maka kita cek untuk lampu yang pertama 0,3 ampere, kemudian lampu kedua 0,3 ampere juga, lampu yang ketiga 0,3 ampere juga. Berarti apa artinya? Berarti untuk arus pada rangkaian seri itu sama seperti pada arus yang mengalir pada setiap lampu ini. Berarti I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan beda potensial atau tegangan dari setiap lampunya? Tegangan dari setiap lampu kita ukur untuk lampu yang pertama yaitu sebesar 3 volt. Kemudian lampu yang kedua 3 volt. Dan lampu yang ketiga yaitu 3 volt. 3 volt tambah 3 volt tambah 3 volt yaitu 9 volt. Sedangkan pada baterai yaitu 9 volt juga. Artinya apa? Bahwa penjumlahan dari setiap tegangan lampu ini yaitu hasilnya sama dengan tegangan dari baterai. Berarti V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan V, atau tegangan dari
baterai itu sendiri. Jadi, terdapat 3 sifat dari rangkaian seri ini. Yang pertama, besar arus yang mengalir pada masing-masing bola lampu ini sama dengan besar arus yang mengalir pada rangkaian seri, yaitu I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Yang kedua, penjumlahan dari beda potensial dari setiap lampu ini, yaitu V1 tambah V2 tambah V3, yaitu sama dengan besar beda potensial pada baterai, yaitu V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Dan yang ketiga, yaitu untuk mencari seberapa besar hambatan dari rangkaian seri ini, kita tinggal menjumlahkan hambatan dari masing-masing bola lampu ini. R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, ini kan sebelumnya besar hambatannya sama, yaitu 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, dengan beda potensial yang sama, yaitu 3 volt, 3 volt, dan 3 volt. Nah, bagaimana jika hambatannya kita ubah? Hambatannya misalnya yang ini kita rubah menjadi 30 ohm. Nah, 30 ohm, kemudian yang ini 10 ohm tetap, dan yang ini kita rubah menjadi 20 ohm. Nah, berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian seri ini? Yaitu besar arusnya 0,15 ampere. Dari mana? Yaitu dari I sama dengan V per R. Nah, kita cek terlebih dahulu beda potensial yang mengalir dari setiap atau beda potensial dari bola lampu ini. Untuk yang bola lampu yang ini, beda potensialnya 4,5 volt. Kemudian bola lampu ini 1,5 volt. Selanjutnya bola lampu yang terakhir yaitu 3 volt. Nah, maka seperti pada yang diterangkan sebelumnya, yaitu V atau nilai tegangan dari baterai ini sama dengan penjumlahan dari beda potensial dari masing-masing bola lampu ini. Jadi V-nya 4,5 volt ditambah 1,5 volt yaitu 6 volt ditambah 3 volt 9 volt. Berarti penjumlahan dari masing-masing beda potensial bola lampu ini sama dengan besar beda potensial dari baterai. Kemudian dari mana nilai arus sebesar 0,15 ampere ini? Yaitu dari I sama dengan V per R. V-nya tadi 9 volt per hambatannya yaitu 30 tambah 10 tambah 20. Itu totalnya 60 volt. Berarti 9 per 60 sama dengan 0,15 ampere. Jadi terbukti ya bahwa I sama dengan V per R. Selanjutnya kita ukur atau kita cek berapa besar arus yang mengalir pada setiap lampu.
lampu yang pertama yaitu 0,15 ampere, yang kedua 0,15 ampere, dan yang ketiga 0,15 ampere juga. Apa artinya? Berarti arus yang mengalir pada masing-masing bola lampu ini yaitu sama dengan arus yang mengalir pada rangkaian seri, meskipun hambatan ini kita ubah. Nah, berarti terbukti jika I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya pada rangkaian seri ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel memiliki ciri khas berupa susunan rangkaiannya yang bercabang. Rangkaian listrik paralel biasa dimanfaatkan untuk aliran listrik di dalam rumah-rumah kita. Nah, mari kita susun rangkaian listrik paralel pada aplikasi PET Simulation ini. Di sini akan saya taruh baterai. Kemudian saya sambungkan dengan kabel. Kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian listrik paralel. Kita susun. Kita tambahkan bola lampu. Tambahkan bola lampu lagi. Di sini saya akan menggunakan 3 buah bola lampu. Nah, kita pasang 3 buah bola lampu. Kemudian kita sambungkan ketiga buah bola lampu ini ke sumber tegangan. Nah, sudah menyala, tandanya kuning-kuning ini berarti ketiga buah bola lampu sudah menyala atau sudah teraliri oleh arus listrik. Sama seperti pada rangkaian seri tadi, di sini terdapat muatan negatif
muatan-muatan negatif yang bergerak, tandanya pada rangkaian paralel ini sudah terdapat arus listrik yang mengalir. Dan elektron-elektron akan bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, sebelumnya kita centang terlebih dahulu values untuk memunculkan berapa besar tegangan dari baterai dan seberapa besar nilai dari hambatan pada masing-masing bola lampu. Ini kita rubah, kita gunakan hambatan sebesar 60 ohm misalnya. Dan yang ini juga 60 ohm. Dan ini juga kita gunakan hambatan sebesar 60 ohm. Nah, untuk mencari seberapa besar hambatan pada rangkaian paralel ini, kita menggunakan rumus yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 ditambah 1/R3. Berarti di sini yaitu 1/60 tambah 1/60 tambah 1/60. Hasilnya yaitu 3/60. Kemudian kita balik, berarti 60/3. Hasilnya hambatan pada rangkaian paralel ini dengan tegangan 9 volt yaitu hambatannya 20 ohm, sebesar 20 ohm. Kemudian dengan baterai 9 volt, berapa arus yang mengalir pada rangkaian paralel ini? Kita cek dengan ammeter. Arus yang mengalir yaitu 0,45 ampere. Dari mana didapatkan 0,45 ampere ini? Yaitu dari rumus yang tadi dijelaskan pada rangkaian seri. Sama seperti tadi, yaitu I sama dengan V/R, di mana V yaitu 9 volt, kemudian R-nya yang telah dihitung ini tadi sebesar 20 ohm. 9 dibagi 20, hasilnya yaitu 0,45 ampere. Nah, kemudian di sini arusnya sebesar 0,45 ampere, maka kemudian akan dibagi menjadi ke 3 cabang ini, atau ke setiap bola lampu. Akan dibagi sama rata dikarenakan di sini besar hambatannya sama, yaitu 60 ohm, 60 ohm, dan 60 ohm. Berarti 0,45 dibagi 3, maka pada setiap cabang ini akan teraliri arus sebesar 0,15 ampere. Jika kita cek, nah benar ya, 0,15 ampere. Kemudian sini 0,15 ampere juga, sini 0,15 ampere juga. Jadi arus total 0,45 ampere tadi akan terbagi ke 3 cabang menuju ke setiap bola lampu. Akan dibagi sama rata dikarenakan bola lampu ini memiliki hambatan yang sama. Jadi pada rangkaian paralel ini arus totalnya yaitu sama dengan jumlah dari arus pada setiap lampu ini, atau pada setiap cabang-cabang rangkaian, yaitu I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Sini tadi setiap cabangnya 0,15, berarti 0,15 ditambah 0,15 ditambah 0,15, maka ketemu arus totalnya yaitu
sebesar 0,45 ampere. Nah, sekarang bagaimana dengan beda potensialnya atau tegangannya? Ini kita cek untuk setiap tegangannya itu 9 volt, dan yang ini 9 volt juga, dan pada bola lampu yang ini 9 volt juga. Artinya apa? Artinya pada rangkaian paralel ini yang sama, yaitu pada tegangannya atau beda potensialnya. Dari beda potensial yang sama atau tegangan yang sama ini, maka rangkaian listrik paralel banyak digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah kita. Dikarenakan lampu akan menyala sama terangnya, atau setiap lampu akan menyala sama terang. Sekian untuk pembahasan mengenai materi rangkaian listrik. Kemudian kita akan masuk pada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari 6 praktikum yang telah dilakukan ini tadi, yaitu yang pertama, hukum Ohm. Hukum Ohm memiliki bunyi besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah pengantar akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial atau V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R. Nah, dari bunyi hukum Ohm ini tadi, maka dapatkan rumus V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan dengan satuan volt, kemudian I yaitu arus listrik dengan satuan ampere, kemudian R adalah hambatan dengan satuan ohm. Nah, untuk I atau arus listrik itu berbanding lurus dengan tegangannya atau volt. Kemudian untuk R atau hambatannya yaitu berbanding terbalik dengan tegangannya atau voltnya. Nah, dari rumus ini tadi kita juga bisa mencari arus dan hambatannya dengan cara dibalik-balik rumusnya sesuai dengan piramida berikut ini. Jika ingin mencari I, maka kita gunakan rumus V per R. Sedangkan jika kita mencari R, kita gunakan rumus V per I. Selanjutnya yaitu hukum Coulomb. Hukum Coulomb memiliki bunyi besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Misalnya, terdapat muatan Q1 dan Q2 berada pada jarak R satu sama lain dalam ruang hampa, maka jika Q1 dan Q2 tersebut memiliki muatan yang sama, contohnya muatan positif dan positif, negatif dengan negatif, maka kedua muatan tersebut akan saling tolak-menolak. Sedangkan jika kedua muatan tersebut berlainan, positif dengan negatif, maka kedua muatan tersebut akan saling tarik-menarik. Nah, kemudian hukum Coulomb memiliki rumus yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, sedangkan K yaitu konstanta atau konstanta pembanding sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q1 yaitu besar muatan 1 dengan satuan Coulomb. Kemudian Q2 yaitu besar muatan 2 dengan satuan Coulomb, sedangkan R yaitu jarak antar muatan dengan satuan meter. Selanjutnya yaitu medan listrik. Medan listrik merupakan daerah atau ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik, di mana jika sebuah benda yang bermuatan lainnya diletakkan pada daerah tersebut, maka benda yang bermuatan lainnya tersebut akan mengalami gaya elektrostatis. Adanya medan listrik digambarkan oleh
garis medan listrik yang mempunyai sifat, yaitu yang pertama, garis medan listrik keluar dari muatan positif menuju ke atau masuk ke muatan yang negatif. Jadi, untuk muatan positif, garis medan listriknya yaitu keluar dari muatannya. Sedangkan untuk muatannya negatif, garis medan listriknya yaitu masuk ke muatan negatifnya tersebut. Kemudian yang kedua, garis medan listrik antara dua muatan tidak boleh saling berpotongan. Jadi, setiap garis medan listrik yaitu sudah memiliki jalurnya masing-masing. Kemudian, medan listrik dipengaruhi juga oleh jarak atau R, di mana semakin jauh jarak suatu titik atau muatan uji dari suatu muatan sumber Q, maka medan listrik atau E yang dirasakan pada titik itu akan semakin lemah. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kuat medan listrik E pada suatu listrik di sekitar sebuah muatan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R-nya antara titik tersebut. Sedangkan semakin besar muatan Q, maka semakin besar pula medan listriknya yang dirasakan pada muatan uji tersebut. Untuk medan listrik itu sendiri mempunyai rumus, yaitu E sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana E yaitu kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom, sedangkan Q yaitu muatan sumber dengan satuan kolom. Untuk R yaitu jarak muatan uji dengan muatan sumber dengan satuan meter, sedangkan K yaitu konstanta kesetaraan gaya listrik sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom minus 2 kuadrat. Selanjutnya yaitu kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan komponen atau sirkuit untuk mengumpulkan dan menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Nah, dari kapasitansi maka akan muncul kapasitor. Kapasitor yaitu perangkat yang menyimpan energi, tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk. Kapasitor terdiri dari dua piring bahan konduktif, biasanya logam halus, yang terletak di antara isolator. Isolator dapat berwujud keramik, film, kaca, atau bahan lainnya termasuk ruang hampa udara. Nah, faktor yang mempengaruhi kapasitansi yaitu yang pertama, plat kapasitor atau konduktor. Jika ditempatkan lebih dekat satu sama lain, maka nilai kapasitansi akan semakin besar. Sebaliknya, jika plat kapasitor ditempatkan lebih jauh satu sama lain, maka nilai kapasitansinya akan semakin kecil. Kemudian yang kedua, yaitu luas permukaan dari kapasitor. Jika luas permukaan dari kapasitor diperbesar, maka nilai kapasitansinya akan semakin besar juga. Sebaliknya, jika luas permukaan dari kapasitor semakin kecil, maka nilai kapasitansinya akan semakin kecil juga. Nah, kapasitansi memiliki rumus yaitu C sama dengan epsilon 0 kali A per D, di mana C yaitu kapasitas kapasitor dengan satuan farad, sedangkan epsilon 0 yaitu permitivitas ruang hampa sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian A yaitu luas penampang masing-masing keping dengan satuan meter kuadrat, sedangkan D yaitu jarak antar keping dengan satuan meter. Selanjutnya yaitu resistansi. Resistansi adalah kemampuan suatu benda untuk menahan aliran arus listrik. Resistansi memiliki rumus yaitu R sama dengan Rho kali L per A, di mana R yaitu resistansi dalam satuan ohm, kemudian Rho resistivitas dalam satuan ohm meter, sedangkan L yaitu panjang dalam satuan meter,
Kemudian A, yaitu luas area dalam satuan meter kuadrat. Nah, untuk Rho dan L ini berbanding lurus dengan R atau resistansinya. Sedangkan untuk A atau luas areanya yaitu berbanding terbalik dengan resistansinya atau R-nya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu kesatuan di antara berbagai komponen elektronika serta sumber tegangan yang dikaitkan agar arus listrik yang berasal dari sumber tegangan dapat mengalir. Rangkaian listrik terdiri dari dua jenis, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Yang pertama, rangkaian listrik seri memiliki ciri khas yaitu rangkaiannya yang lurus dan tidak bercabang. Rangkaiannya tersusun lurus dan tidak bercabang. Rangkaian listrik seri memiliki rumus yaitu I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, yaitu untuk arus listriknya. Kemudian untuk tegangannya V sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. Dan untuk hambatannya R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel memiliki ciri khas yaitu rangkaian listriknya yang bercabang. Rangkaian listrik paralel memiliki rumus yaitu I sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3 yaitu untuk arus listriknya. Sedangkan untuk tegangannya V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan untuk hambatannya yaitu memiliki rumus 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Yang membedakan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel yaitu mengenai rumusnya. Pada rangkaian listrik seri yang sama yaitu terdapat pada arus listrik. I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi pada rangkaian listrik seri, besar arus listriknya sama pada setiap rangkaian. Sedangkan pada rangkaian listrik paralel, yang sama yaitu terdapat pada tegangannya. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Jadi pada rangkaian listrik paralel, tegangan dari setiap cabang ini yaitu sama besarnya. Baik, begitulah kesimpulan mengenai praktikum dari 6 materi yang telah dijelaskan pada video ini. Kemudian saran. Jadi, jika ingin melakukan simulasi pada aplikasi PET Simulation ini, lebih baiknya mempelajari terlebih dahulu materi apa yang akan disimulasikan, sehingga pada waktu praktikum akan berjalan dengan lancar. Dan semoga apa yang telah dijelaskan semua ini tadi mengenai 6 materi yang meliputi hukum Ohm, hukum Coulomb, medan listrik, kapasitansi, resistansi, dan rangkaian listrik, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.